Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aulia Hoirunisa. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar uang dan ciri-ciri pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dana berjangka pendek. Pasar uang atau money market juga merupakan mekanisme untuk memperdagangkan dana dalam jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, di mana pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya berjangka pendek, dan pihak kedua yang memiliki kelebihan dana dalam jangka pendek pula. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan dana memperoleh penghasilan atas dana yang berlebih tersebut. Pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan dan menjalankan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak, namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan bertemu dengan penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Di sini, transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti ini, kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan. Dalam praktik pasar, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secara kertas, berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Tujuan pasar uang untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank, untuk memperoleh sumber dana untuk menanamkan dananya. Dan selanjutnya, ciri-ciri pasar uang. Berkaitan dengan pasar uang ini, menurut Panji Anoraga dan Piji Pakarti menjelaskan bahwa ada beberapa ciri dari pasar uang, yaitu yang pertama, jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek. Yang kedua, tidak terkait pada tempat dan waktu. Dan yang ketiga, pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu ada curator ataupun underwriter. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pasar uang. Fungsi yang pertama yaitu mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberi sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang. Yang ketiga yaitu menunjang program pemerataan pendapat bagi masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai pelantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kelima yaitu sebagai penyimpun dana berupa surat-surat jangka pendek. Yang keenam yaitu sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang ketujuh yaitu sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan pasar uang. Ada pihak yang memerlukan modal atau dana. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek. Yang kedua yaitu untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan likuiditas. Yang ketiga yaitu untuk mampu memenuhi suatu dana atau modal kerja. Yang keempat yaitu sedang mengalami kalah yang keriring. Dari pihak yang menanamkan modal atau dana, yaitu yang kesatu untuk memperoleh suatu pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua yaitu untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau krisis. Yang ketiga spekulasi.
Saya akan menjelaskan tentang jenis dan manfaat pasar uang, kelebihan dan kekurangan pasar uang. Yang pertama, jenis-jenis pasar uang. Adapun jenis-jenis transaksi pasar uang, diantaranya pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank adalah transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dari suatu bank kepada bank lainnya. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimaksudkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nominal yang sangat besar. Yang ketiga, surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Yang keempat, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Yang kelima, pasar uang valuta asing. Pasar valuta asing atau bursa valuta asing ialah tempat seorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar uang. Manfaat pasar uang yang pertama, memacu suksesnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pasar uang. Kelebihan pasar uang yang pertama, sarana mencari pinjaman dana jangka pendek. Yang kedua, sarana untuk menempatkan kelebihan dana. Kelemahan pasar uang. Yang pertama, risiko dikarenakan tingkat suku bunga naik. Yang kedua, risiko gagal bayar. Yang ketiga, risiko naiknya harga barang dan jasa. Yang ketiga, risiko perubahan kurs mata uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Sari Hidayatullah dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku pasar uang dan juga kelebihan pasar uang. Yang pertama, pelaku pasar uang. Pada dasarnya, para pelaku pasar uang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank atau perusahaan non-bank yang membutuhkan dana segera karena harus memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada pihak yang mengeluarkan atau menanamkan dana. Pihak yang menanamkan dana yaitu pihak yang menjual dana baik bank ataupun non-bank dengan tujuan investasi di pasar. Adapun pelaku pasar uang diantaranya adalah yang pertama bank, yang kedua yayasan, yang ketiga dana pensiun, yang keempat perusahaan asuransi, yang kelima perusahaan-perusahaan besar, yang keenam lembaga pemerintahan, yang ketujuh individu masyarakat, dan juga lembaga keuangan lainnya. Nah, ada tentang kelebihan pasar uang. Apa aja sih kelebihan di pasar uang? Yang pertama, tingkat resiko lebih rendah, di mana reksadana pasar uang dikelola oleh manajer investasi ke dalam instrumen pasar uang dengan tingkat risiko yang lebih rendah seperti deposito dan surat utang jangka waktu pendek. Yang kedua, kinerja reksadana pasar uang cenderung lebih stabil. Yang ketiga, likuiditas tinggi. Yang keempat, investasi sangat terjangkau. Yang kelima, jangka waktu investasi fleksibel. Yang keenam, buka akun tanpa perlu keluar rumah, di mana di era digital seperti ini, untuk berinvestasi kita tidak perlu repot-repot pergi ke kantor, sebab membuka akun reksadana bisa kamu lakukan secara online. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gajan Muhammad Hasan, kelas 5C Ekonomi Syariah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen dan indikator pasar uang. Instrumen yaitu surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang dan diterbitkan oleh badan usaha swasta, negara, lembaga pemerintahan. Nah, di sini ada instrumen pasar, yaitu ada beberapa bagian, yaitu 1. Ada sertifikat Bank Indonesia, 2. Ada surat berharga pasar uang, 3. Ada sertifikat deposito, 4. Ada commercial paper, 5. Ada call money, 6. Ada repurchase agreement. Nah, yang ke-7 ada banker acceptances. Selanjutnya di sini ada indikator pasar uang, yaitu sebagai alat ukur untuk mengetahui perkembangan di pasar uang. Nah, di indikator pasar uang ini ada beberapa bagian, yaitu 1 dengan suku bunga pasar uang antar bank, yaitu ada rupiah dan US dollar. Nah, yang kedua ada volume transaksi di pasar uang antar bank, yaitu ada rupiah dan juga US dollar sama. Nah, yang ketiga ada JIBOR, yaitu Jakarta Interbank atau Off-Road. Nah, yang keempat ada suku bunga deposito, yaitu ada rupiah dan US dollar. Nah, yang kelima ada nilai tukar rupiah. Nah, yang keenam ada suku bunga kredit. Nah, yang ketujuh ada inflasi. Yang kedelapan ada indeks harga konsumen. Nah, yang kesembilan ada sertifikat Bank Indonesia, yaitu. Sekian dan terima kasih.